Hai, sekali lagi ya kembali lagi sama aku. Dan ini untuk pembacaan Divine Masculine di hadiah akhir tahunnya kamu. Tadi udah buat yang Divine Feminine, so cek aja kalau kamu belum tonton. Semua zodiak juga aku udah buat, cek kalau kamu belum cek zodiaknya kamu. Ya, gimana perjalanan kamu sampai akhir tahun nanti. Dan ingin konseling sama aku secara langsung, ya cek aja link website aku di bawah sini. Ya, aku menawarkan konseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi. Oke, kita lihat bareng-bareng ya. Untuk Divine Masculine saat ini, oracle-nya tadi Divine Feminine, energi pilihannya bagus banget ya. Energi kamu bisa memilih kebahagiaan dari segi manapun. Bukan berarti nggak memilih Divine Masculine kamu nggak bahagia, no. Kamu tetap bisa bahagia dengan pilihan kamu. Tapi gimana dengan perjalanan atau yang bermain untuk Divine Masculine sendiri di akhir tahun ini? Kita lihat sama-sama ya. Oke. Very soon, wow, dia juga akan memilih. Jadi di perjalanan akhir tahun ini dia akan memilih. Bahkan sekarang dia udah ngerasakan. Dia harus memilih hati dia bersama kamu, atau hati dia memulai hal yang baru, atau memilih orang lain. Romantic feelings. Dia mulai memahami gimana dia sama kamu. Maksudnya, walaupun dia memiliki rasa itu romantisme bersama kamu, apakah bisa dia pertahankan? Dan apakah ini bisa berjalan sampai masa depan? Dan apakah ke depannya dia bisa percaya dan yakin sama kamu? Kalau kamu kan stay, karena dia tahu kamu itu pantas dapat yang lebih daripada dia. Ya, karena jujur dia agak self esteemnya rendah saat dia benar-benar udah memahami hidup dia sekarang. Mungkin memang level kerjaan, karir, atau status sosial kalian memang sedikit berbeda. Ini justru buat dia agak memang rendah diri. Dia ngerasa banget kalau kamu itu mudah banget untuk mengganti dia. Tapi dia nggak akan masalah sih, karena memang dia ngerasa wajar gitu. Kamu mencari orang yang perfect, sempurna. Tapi orang yang benar-benar mencintai dan menerima dia apa adanya, dia ngerasakan itu adalah kamu, dan nggak akan pernah bisa tergantikan. Itu yang buat dia berpikir sampai saat ini dia nggak mampu gitu menggantikan kamu. Tapi juga aku melihat ada energi entah keluarganya yang memang tidak setuju, atau dia ngerasa ini nggak akan bisa berlangsung sampai nanti, terlalu banyak perbedaan. Jadi dia lebih memilih untuk bisa ada sebagian dari kalian dia nggak mau ungkapkan perasaan dia, kan dia ngerasa ya nggak akan bisa. Orang tua dia nggak setuju, atau orang tua kamu nggak akan setuju sih. Jadi ada deception yang dia lakukan di sini untuk sedikit mengurangi kesakitan dia, yaitu untuk ngerasa oke, baik-baik aja gitu ya. Ataupun memang dia udah menikah dengan orang lain ya. Ataupun kamu yang udah menikah dengan orang lain, ini menjadi hambatan terbesar dia, dan dia ngerasa it's impossible untuk mewujudkannya secara 3D ya, walaupun kamu adalah satu-satunya untuk dia di hatinya dia. Dan kalau dia ngerasa nggak mampu, dia memang akan mungkin datang ke kamu, tapi dia nggak akan mengatakan sama kamu dia nggak bisa. Dia akan menjelaskan sekali lagi atau bahkan berkali-kali ke kamu kalau dia nggak mampu. Oke. Sorry ya, terpotong videonya. Jadi yang pastinya seperti aku katakan tadi, aku lupa lagi sampai mana. Yang pastinya di sini ya, dia ngerasakan kamu memang orang yang dia cari, dia inginkan cinta, kasih sayang yang perfect untuk dia. Tapi benar-benar keadaan yang berbeda, waktu yang berbeda antara kamu dengan dia saat ini. Dan juga dia ngerasa ini gak akan mungkin. Entah seperti aku bilang, kamunya yang udah menikah ataupun dianya yang udah menikah. Kedua, entah energi orang tua ataupun anak yang mungkin gak akan menerima posisi kalian di sini. Karena mereka gak akan benar-benar memahami. No one's gonna understand. Karena
semakin kita dewasa, kita akan melihat nggak semua orang mampu untuk menerima, memahami apa yang kita jalani. Mereka akan menganggap kita egois dengan pilihan kita, dan itu yang dia rasakan, dimana dia nggak mau atau dia takut. Ya, calling in your soulmate untuk memilih hati dia, memilih apa yang dia rasakan. Jadi memang dia tahu memilih kamu itu dia harus juga memanifestasikannya secara real kan. Jadi kemungkinan besar dia datang ke kamu, tapi dia akan terus menjelaskan sama kamu dia nggak bisa, tapi dia ingin tetap cinta dari kamu. That's gonna be aneh, weird, itu bagus atau aneh bagi kamu yang memang misalnya kamu ingin ini ke arah komitmen. Dan untuk apa dia datang kalau dia menjelaskan sesuatu yang memang udah nggak jelas, dan jelas banget kalau kalian nggak bisa kan. Itu yang mungkin kamu ngerasa ya udah kalau nggak bisa ya jangan dipaksakan gitu. Tapi aku lihat justru dia yang akan ada energi memaksakan di sini. Dia ingin untuk tetap berkomit dalam komunikasi sama kamu walaupun nggak tahu hubungan ini kemana. Dan ingat, ini bisa menjadi jebakan bagi divine feminine. Kedua, ini akan membuang-buang waktu kamu untuk ngeladenin orang seperti ini. Ya, kamu harus tegas, keras terhadap diri kamu dan juga boundariesnya kamu terhadap dia, divine feminine. Karena kalau enggak, dia nggak akan bisa keras juga terhadap diri dia sendiri. Dan ini yang jujur aku lakukan banget di dalam hidup aku, dimana aku mengatakan kalau kamu ngerasa atau melihat nggak ada masa depan untuk kita berdua di mata kamu, nggak usah gitu. Kalau kamu lihat kesempatan atau masa depan itu ada, tapi misalnya masa kini atau saat ini masih banyak hal yang kita nggak bisa kita handle dan nggak bisa kita kontrol, ya udah jalani aja apa yang ada di depan mata, dalam artian live in the moment gitu ya. Dan gimana ke depannya pasti sesuai dengan pandangan kita, karena kita udah bisa ngelihat, oh bisa nih ada masa depan aku dengan dia. Kalau memang ada, ayo. Kalau tidak, jangan dipaksakan. Karena apa? Hanya akan membawa luka hati. Kamu akan menutup kemungkinan cinta kamu yang mungkin aja adalah di soulmate-nya kamu, divine feminine. Dan dia juga ya menutup kesempatan dia untuk benar-benar bermanifestasi bersama cinta dia secara 3D atau kenyataan dengan kamu kalau dia terus-terusan berpikir seperti itu. Namun kembali lagi, karma dan takdir masing-masing bisa bermain berbeda. Ya, entah takdir dia memang harus bersama dengan kamu atau dia hanya menjadi seorang yang men-trigger kamu agar bertemu cinta sejati kamu yang memang soulmate-nya kamu. Banyak skenario ya. Tapi aku melihat di akhir tahun ini hadiah untuk dia akan tahu hati dia kemana. Dan saat dia mengetahui hati dia itu ke kamu, gak ada yang bisa dia lakukan lagi selain untuk kembali berkomunikasi sama kamu. Dan dia harus memilih ya hati dia kemana. Dan sekarang dia sedang berdoa sebaik-baiknya terhadap Tuhan, terhadap semesta, untuk menemukan jalan agar dia bisa bersama dengan kamu secara real. Karena apa? Bagi dia memang hatinya tertuju dengan kamu, dan dia melihat masa depan dia bersama dengan kamu. Dia udah picture, dia udah membayangkan dia menikah dan berkomitmen sama kamu. Dia berada di samping kamu, dan dia ingin menghapus jarak kalian berdua saat ini. Dia gak mau lagi jauh dari kamu, dan kamu akan lihat apa yang dia lakukan untuk kamu. Yes, ada lamaran. So congratulations bagi kamu yang memang ingin dilamar dan memang kamu ingin bersatu dengan dia secara pernikahan. So kamu akan dapatkan pertunangan ini, aku lihat tahun ini. So that's it ya. Aku harap ini membantu, dan jangan pernah menyerah untuk memilih apa yang terbaik untuk diri kamu. Mungkin kamu gak paham sekarang, tapi kamu pahami nantinya. Okay, so that's it. Aku harap ini membantu divine masculine dan feminine yang menonton. I hope that you can enjoy this video. Bye bye, see you in the next video. Jaga kesehatan ya. Bye bye.